Baik, mohon perhatiannya teman-teman. Saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan materi komponen interaksi LMS. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Diah Sinta Nuraini, yang kedua ada Dara Adela Zuantika, yang ketiga ada Zalia Salwa, kemudian ada Ersa Artalisa, dan ada saya sendiri Mustika Agesti, dan juga ada Fahrezi Putrakori. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, untuk materi pertama yaitu definisi LMS. Menurut Ellis tahun 2009, Learning Management System atau LMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan institusi pendidikan atau organisasi untuk mengelola, mendistribusikan, dan mengevaluasi materi pembelajaran secara terpusat dan efisien. Secara umum, LMS adalah platform digital yang memfasilitasi proses pembelajaran, termasuk pengelolaan konten, administrasi, pelacakan kemajuan peserta didik, serta interaksi antara pengajar dan siswa, sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar baik di pendidikan formal maupun pelatihan profesional. Next. Kemudian di sini selanjutnya ada definisi interaksi LMS. Interaksi dalam Learning Management System atau LMS mencakup berbagai bentuk komunikasi dan keterlibatan antara peserta didik, pengajar, dan konten pembelajaran di platform digital. Interaksi ini dapat berupa komunikasi antara siswa dan pengajar melalui forum chat atau video conference untuk tanya jawab dan bimbingan. Interaksi siswa dengan konten seperti modul, kuis, atau materi interaktif secara mandiri, serta kolaborasi antar siswa melalui diskusi atau proyek kelompok. Selain itu, pengajar juga berinteraksi dengan konten dengan cara mengunggah, memperbarui, dan menyesuaikan materi pembelajaran serta memantau kemajuan peserta didik. Dengan adanya interaksi yang aktif ini, LMS dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif, personal, dan partisipatif. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu peran interaksi LMS. Interaksi dalam LMS berperan sebagai fondasi pembelajaran daring yang efektif, menghubungkan peserta didik dengan konten, pengajar, dan rekan melalui fitur digital. Nah, berikut ini ada peran-peran utamanya. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan dan motivasi. Jadi, fitur seperti forum dan kuis mendorong partisipasi aktif, mengurangi isolasi, dan meningkatkan retensi pengetahuan melalui interaksi sosial yang membangun pemahaman secara konstruktif dan menjaga agar siswa tetap terlibat dan terhubung dengan materi serta sesama pembelajar. Yang kedua, ada fleksibilitas. Siswa dan pendidik dapat mengakses materi dan juga berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet yang meningkatkan fleksibilitas dan aksesibilitas. Lalu yang ketiga yaitu menyediakan umpan balik. Interaksi di LMS memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang tepat waktu kepada siswa dan juga sebaliknya. Jadi, siswa dapat memberikan masukan kepada guru mengenai pemahaman mereka terhadap materi. Kemudian yang keempat yaitu manajemen konten pembelajaran. LMS ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan distribusi materi pembelajaran termasuk video, dokumen, dan presentasi interaktif, membuat penyampaian informasi menjadi lebih efisien. Slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu komponen interaksi LMS. Yang pertama ada fitur chat pribadi.
Fitur Moodle ini memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa. Siswa dapat mengirimkan pesan singkat dengan mengklik profil guru yang ada di kelas online. Selanjutnya, fitur diskusi. Forum diskusi berfungsi sebagai wadah komunikasi terbuka antara guru dan siswa maupun antar siswa. Dengan pesan pribadi, forum diskusi memungkinkan semua siswa ikut membaca dan menanggapi topik yang dibahas. Selanjutnya, yaitu fitur assignment. Pada fitur assignment di Google Classroom, guru dapat memberikan instruksi yang jelas mengenai tugas, serta menentukan tenggat waktu pengumpulan. Siswa juga bisa memberikan komentar jika ada soal yang kurang jelas. Yang keempat yaitu fitur umpan balik. Fitur umpan balik tugas. Sejalur dengan fitur penugasan atau assignment, guru dapat memberikan umpan balik langsung terhadap tugas yang telah dikumpulkan siswa. Guru bisa menulis komentar pribadi yang hanya dapat dilihat oleh siswa yang bersangkutan. Siswa kemudian dapat membaca komentar tersebut dan memberi tanggapan. Komponen yang terakhir yaitu kuis. Fitur kuis memungkinkan guru untuk membuat soal pilihan ganda, isian singkat, atau tipe soal lainnya yang dapat dikerjakan siswa secara online. Siswa dapat mengerjakan kuis sesuai instruksi dan melihat nilai hasil kuis secara otomatis. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini adalah feedback dalam LMS. Yang pertama ada feedback langsung pada tugas. Komentar di dalam dokumen. Guru bisa menandai bagian tertentu di bagian file, mulai dari Google Docs, Sheets, ataupun slide, dan memberikan masukan yang lebih spesifik. Selanjutnya ada feedback pribadi, sebuah komentar yang hanya bisa dilihat oleh guru dan siswa tertentu, biasanya berupa dorongan, saran, perbaikan, ataupun klarifikasi. Boleh next. Yang ketiga ada feedback publik. Untuk komentar ini di dalam forum diskusi kelas bisa berupa apresiasi, arahan tambahan, ataupun klarifikasi umum yang relevan untuk semua siswa. Dan yang keempat ada feedback otomatis. Pada kuis online, Google Form, kuis LMS ataupun lainnya, siswa bisa langsung mengetahui nilai dan jawaban benar ataupun salah, dan bisa juga berupa penjelasan secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada fitur feedback dalam LMS. Fungsi feedback bukan sekedar memberi nilai, tapi juga menjadi sarana komunikasi pembelajaran. Biasanya, fitur feedback di LMS muncul dalam bentuk komentar otomatis dari kuis atau tugas, catatan instruktur pada hasil tugas, peer feedback atau tanggapan antar peserta, form survei atau kuesioner kepuasan belajar, dan real-time feedback saat diskusi forum atau chat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, studi kasus yang terkait dengan komponen interaksi LMS adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mendis dan Darmawan 2019 dengan judul Understanding Learning Interaction in Web-Based Learning to Improve English Speaking Skills in Second Grade of SMA Negeri 4 Senior High School Bandar Lampung using Canvas Learning Management System. Di sini Canvas adalah LMS yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris, khususnya keterampilan berbicara, yaitu speaking, pada siswa kelas 11 SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Tujuannya adalah untuk mengamati bagaimana interaksi antara guru, siswa, dan materi pembelajaran yang terjadi di dalam SMA tersebut.
Boleh next. Baik, jadi kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi yaitu interaksi yang terjadi antara siswa, guru, dan materi sangat penting untuk keberhasilan sistem manajemen pembelajaran. LMS memiliki kemampuan untuk membuat proses belajar yang berkolaborasi, fleksibel, dan bermakna. Selain itu, mereka memungkinkan guru untuk melacak kemajuan siswa secara real-time melalui fitur seperti umpan balik langsung dan forum, diskusi, kuis, dan penugasan. Studi kasus juga menunjukkan bahwa memanfaatkan LMS dengan benar dapat meningkatkan keterlibatan dan kemampuan siswa, namun juga ada tantangan teknis dan dorongan yang diperlukan. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah kami sampaikan tadi bisa diajukan. Baik, untuk Ria Yurliza dipersilakan. Iya, izin bertanya. Jika guru hanya menggunakan kuis otomatis untuk menilai pemahaman siswa, apa kelemahan dari metode ini dan fitur LMS mana yang bisa digunakan untuk mengatasinya? Terima kasih. Oke, terima kasih Ria Yurliza untuk pertanyaannya. Kami izin melakukan diskusi terlebih dahulu. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ria. Tadi pertanyaannya adalah, jika guru hanya menggunakan kuis otomatis untuk menilai pemahaman siswa, apakah kelemahan metode ini dan fitur LMS mana yang digunakan untuk mengatasinya? Jadi, untuk kelemahannya, kuis otomatis hanya mengukur jawaban benar atau salah tanpa melihat kemampuan analisis atau kreativitas siswa. Dan untuk mengatasinya, jadi guru bisa menggunakan assignment dengan feedback pribadi atau per feedback agar siswa mendapatkan komentar mendalam dan bisa belajar berpikir kritis. Bagaimana Ria? Apakah menjawab? Cukup, terima kasih. Baik. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman?
Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan kami juga memohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.